Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Aditya Perkasa Madas dengan NPM 2021-10135. Saya di sini perwakilan dari kelompok saya. Tapi sebelumnya tidak tahu kelompok saya berapa karena tugas ini dibikin untuk berdasarkan sesuai urutan kelompok. Baiklah, langsung saja. Saya ingin memaparkan isi makalah dari kelompok kami. Sebelumnya terdapat beberapa poin, ada 4 poin. Yang pertama, pengertian sosial politik. Yang kedua, pengertian partisipasi politik. Yang ketiga, pengertian komunikasi politik. Dan yang keempat, pengertian partai politik. Baik, kita langsung saja masuk ke pengertian sosial politik. Sosial politik adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh individu dalam menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma, dan perilaku politik yang berlaku di masyarakat. Terus di sini terdapat mekanisme sosialisasi politik. Mekanisme sosialisasi politik ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, imitasi. Imitasi merupakan proses sosialisasi melalui peniruan perilaku yang diperlihatkan oleh individu lain dan menjadi proses yang penting dalam sosialisasi pada masa anak-anak. Yang kedua, instruksi. Instruksi sendiri mengacu pada proses pembelajaran baik yang dilakukan secara formal maupun informal. Terus yang ketiga, motivasi. Motivasi merupakan mekanisme sosialisasi politik yang berkaitan dengan pengalaman individu sehingga mendorong dirinya untuk belajar dari pengalaman tersebut. Selanjutnya ada agen sosialisasi politik. Yang pertama, agen yang terdapat pada keluarga. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, rekan. Yang keempat, media massa. Dan yang kelima, peristiwa politik. Selanjutnya ada jenis sosialisasi politik. Yang pertama, pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran politik pemerintahan antara pemberi materi dan penerima materi. Yang kedua, indoktrinasi politik. Indoktrinasi tidak bertujuan mencerdaskan bangsa, melainkan pemerintah yang mengontrol pandangan politik masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin 2, yaitu pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah atau public policy. Selanjutnya, sini ada bentuk partisipasi. Yang pertama, partisipasi harta benda. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Yang kedua, partisipasi uang. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Dan yang ketiga, partisipasi tenaga. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Selanjutnya di sini partisipasi dapat digolongkan terbagi menjadi 3. Yang pertama, apatis. Yang kedua, spektator. Dan yang ketiga, partisipasi uang. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Baiklah, selanjutnya poin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudara Wahyu. Kepada Saudara Wahyu saya persilakan. Terima kasih atas Saudara Aditya untuk memberikan kesempatan untuk melanjutkan materi diskusi kami. Pengertian komunikasi politik. Komunikasi politik mengacu pada proses
pertukaran informasi, pesan dan pandangan politik antara individu, kelompok, atau lembaga politik. Ini melibatkan penggunaan komunikasi untuk mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku politik masyarakat. Komunikasi politik mencakup berbagai aspek seperti kampanye politik, retorika politik, media politik, iklan politik, debat politik, pidato, dan komunikasi dalam lingkungan politik secara umum. Fungsi komunikasi politik. Yang pertama itu membangun dan mempengaruhi opini publik. Yang kedua, membangun dan mempengaruhi opini publik. Ketiga, membangun hubungan antar pemimpin, politik, dan masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan akuntabilitas politik. Metode komunikasi politik. Yang pertama, A. Pidato politik, B. Media massa, C. Media sosial, D. Debat politik, E. Riset opini dan politik. Komunikasi politik yaitu komunikator politik adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan politik kepada khalayak atau masyarakat. Mereka adalah politisi, kandidat politik, pejabat pemerintahan, juru bicara partai politik, anggota tim kampanye yang memiliki peran utama dalam komunikasi politik. Komunikasi politik dan marketing politik. Marketing politik adalah pendekatan strategis dalam komunikasi politik yang menggunakan konsep dan teknik pemasaran untuk mempromosikan calon politik atau partai politik. Kampanye politik dan marketing politik. Kampanye politik dan marketing politik memiliki tujuan yang serupa, yaitu mempromosikan calon politik atau partai politik dan memperoleh dukungan politik. Kampanye politik menerapkan strategi dan taktik pemasaran politik untuk mencapai tujuan kampanye. Itulah presentasi yang saya paparkan. Selanjutnya untuk saudara Al-Hajir untuk memaparkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Wahyu, yaitu pengertian politik. Menurut Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok warga demi cita-cita Indonesia WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pengertian partai politik menurut para ahli. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki nilai orientasi serta cita-cita yang sama dengan tujuan agar dapat memperoleh kekuasaan politik serta merebut kedudukan politik. Menurut Ismun Nadiman, partai politik merupakan Sigmund Neumann adalah organisasi dari para aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan atas dasar persaingan untuk melawan golongan yang tidak memiliki pemahaman yang sama. Seterusnya, fungsi partai politik. 1. Partai sebagai sarana dari komunikasi. 2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik. 3. Partai sebagai sarana dan rekrutmen. 4. Partai sebagai prinsip politik. 5. Partai sebagai sarana pengatur politik. Tipologi partai politik. Partai politik dapat diklarifikasikan berdasarkan kriteria tertentu dan berikut tipologi berdasarkan kriteria tersebut. A. Berdasarkan asas dan orientasi. B. Berdasarkan komposisi dan fungsi anggota. C. Basis dan tujuan. Berdasarkan asas dan orientasi. A. Partai politik
Pragmatis, partai yang program dan kegiatannya tidak terikat secara kaku pada suatu dan ideologi tertentu. B. Partai doktriner, partai politik yang memiliki sejumlah program yang kegiatan konkret sebagai pencapaian ideologi. Ideologi yang dimaksud adalah nilai politik yang sistematis dalam bentuk program dan pelaksananya diawasi oleh para aparat partai. C. Partai kepentingan, partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis, agama, dan atau lingkungan hidup berdasarkan komposisi dan fungsi anggota. A. Partai politik massa atau kontrange, partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya. B. Partai kader, partai politik yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi, dan anggota sebagai kekuatan utama. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu sosialisasi politik adalah proses internalisasi nilai, pengenalan dan pemahaman, pemeliharaan dan penciptaan serta proses eksternal nilai-nilai dan pedoman politik dari individu, kelompok yang lain. Sosialisasi politik berkaitan dengan asal-usus sosial pribadi dan pandangan politik. Sedangkan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara efektif dalam kehidupan pemilik seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Komunikasi politik mengacu pada proses pertukaran informasi, pesan dan pandangan politik antara individu, kelompok atau lembaga politik. Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki nilai, orientasi, serta cita-cita yang sama dengan tujuan agar dapat memperoleh kekuasaan politik serta merebut kedudukan politik. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.